Bofeng kapal? Mami sih belum dapat nama ya. Siapa tahu kalian bisa mencarikan nama buat dia gitu ya. Karena banyak banget ini DM yang masuk, bahkan WhatsApp ya, tidak henti-hentinya, bahkan satu persatu musuhnya atau orang yang pernah bermasalah sama dia masuk ke WhatsApp Mami dan ke DM Mami. Banyak cerita-cerita baru yang tadinya Mami mengantongi tentang dia 75%, sekarang sudah hampir 90% ya. Tadinya sih ya tetap ya, kemarin itu kan Mami bilang ya udahlah ini story terakhir gitu, last story buat dia gitu ya kan. Tapi kalian tahu sendiri kan, makanya jangan pernah cari masalah sama Mami Online. Mami Online itu kadang nggak berhenti mulutnya kalau belum puas. I'm so sorry. Kalian tahu kan kalau Mami sudah sampai up di media sosial, berarti ini orang sudah sangat kelewatan sebenarnya gitu ya. Nah ini sih masih SP1 ya, belum SP2 ini gitu loh. Cuman memang belum tuntas aja karena banyak banget yang tanya, Mami ceritain dulu kronologisnya bagaimana kok bisa terjadi pertikaian seperti itu. Jadi anak-anak online ini pengen tahu juga gitu. Selain itu, bahkan teman-teman circle-nya Mami, circle-nya dia pada telepon dan sebagian gini ya, teman-temannya dia itu yang ngadu ke Mami itu memang sudah kena sama dia gitu ya. Terutama ada yang kena tipu, ada yang kena jebakan Batman seperti itu, ada yang kena tikung gitu ya, ada juga yang contoh mengenalkan habis itu dia orang itu dia depak, itu ada gitu, banyak yang masuk. Bahkan Mami sudah mengantongin 90% gitu loh info tentang dia. Mami sambil makan bercerita kronologisnya bagaimana. Soalnya banyak banget DM yang masuk bertanya dan Mami nggak bisa jawab satu persatu, apalagi teman-teman circle kita. Jadi kalian bisa mendengarkan bioskop Mami Online ini di episode kedua ya. SP1 episode kedua. Kemarin episode pertama ya. SP1 episode pertama dan ini SP1 episode kedua, walaupun dia sudah diam sekarang ya. Nah makanya Mami Online itu jangan dipancing gitu lah ya. Sewaktu Mami umroh, Mami tuh diem aja, tahan emosi ya, karena Mami nggak mau di sana ibadah Mami terganggu gitu ya dengan postingan-postingan dia. Makanya banyak yang nggak sadar karena memang dia tidak terkenal ya. Nah sekarang Mami mau buat dia terkenal sedikit aja. Ternyata memang musuhnya banyak banget ya. Pada seneng gitu Mami spill-nya, pada seneng. Cuman ada sebagian capturein ya, posting ada sebagian begitu, ada yang sebagian Mami rahasia aja ya, keep ya gitu. Mami mah keep silent anak-anak online. Kalau yang penting jangan Mami diganggu aja ya, karena Mami itu kalau nggak diganggu tuh Mami cantik gitu. Tapi kalau Mami Online diganggu itu Mami gardam. Bentar ya, saya suap dua baru kita mulai. Sabar. Jadi asal muasal permasalahannya itu berawal dari kunjungan Mami Online bersama teman Mami. Sebut aja nama teman Mami ini Duna ya. Teman Mami Duna ini adalah sahabat Mami dan dia sangat baik ya. Belum ada cacat di mata Mami lah, orang terbaik lah, masih the best of the best gitu ya. Nah Mami kenalkan dia kepada si perempuan Dajjal Bofeng kapal ini gitu. Nah, setelah Mami kenalkan, dia juga mempromosikan dirinya sebagai pembuat baju salah satu selebgram terkenal papan atas, ya. Sebut gak sih inisialnya? Ya, yang lagi viral lah, teman Mami juga gitu, satu arisan gitu ya. Terkenal, lumayan lah ya, terkenal ya. Dan penjualan fashionnya ya bisa dibilang number one lah in Indonesia gitu ya. Jadi kemana-mana dia sebutin nih, saya loh di belakangnya si S ini gitu, saya yang buat gitu loh, saya gitu. Nah, tadinya Mami juga nggak tahu nih si S ini ternyata buat baju sama si perempuan Dajjal Bofeng kapal ini gitu loh. Maksudnya
Wow, oh ternyata kamu di balik itu semua. Nah, kita tadinya kan nggak tahu. Ternyata kan sempat mami konfirmasi ke S, ternyata tidak, hanya sebagian aja, segelintir, dan itu hanya 0,1% aja gitu loh. Ya dasar ya perempuan bofeng ini ya. Nah, akhirnya karena dia menjual nama si S ini kemana-mana ya, akhirnya tertariklah si teman mami, si Duna ini, untuk memproduksi gitu. Nah, berawal produksinya itu 1000 pieces gitu ya. 1000 pieces itu satu set ya, one set hijab dan one set seperti itu. Nah, waktu terjadi transaksi ada mami di situ, saksi mata mami ada di situ, dan kami berdua di situ juga sama si Duna. Nah, waktu dikasih sampel, dan itu bagus ya, bagus banget. Bahkan HPP-nya sangat mahal sekali ya, di luar daripada ekspektasi. Tapi Duna menyanggupi, ya udahlah nggak apa-apa, karena dia tadi mempromosikan bahwa dirinya adalah yang memproduksi semua urusan si S selebgram ini tadi gitu ya. Kalian tahu lah orangnya waktu itu lagi bikin ya anniversary gitu ya kan. Oke, lanjut. Nah, setelah terjadi transaksi, ya udah HPP-nya yang mahal itu nggak masalah bagi Duna, karena memang sampel kualitas yang sangat bagus gitu ya. Oke, dan mami juga menyaksikan, oh iya bagus. Nah, setelah itu anak-anak online terjadilah produksi, dan sewaktu Duna meminta sampel untuk pulang gitu ya, bawa bahan sampel, dia nggak kasih, katanya nanti aja gitu sambil dia produksi. Oke, produksi dia 1000 set. Setelah produksi, barang itu dikirim ke si Duna. Barang itu dikirim ke si Duna gitu. Nah, pas waktu dikirim, kebetulan delalanya itu mami ada di situ bersama teman mami juga, teman-teman dia juga gitu. Bersama ada Ata juga gitu ya. Bahkan ada beberapa karyawan Duna dan juga karyawannya dia menjadi saksi serah terima itu barang. You know what you know, want to know. Apa yang terjadi? Ternyata sampel dan barang itu berbeda jauh 99% gitu ya, dengan bahan yang sangat tidak layak pakai gitu. Nah, tetapi langsung komplain di situ, Dunanya langsung komplain sebenarnya. Ya udah nanti dibagusin ya, kata Duna. Ya udahlah karena udah terlanjur nggak apa-apa. Itulah baiknya Duna, dan dia masih terima. Udah nggak apa-apa lah katanya gitu. Nanti buat aja itu barang reject gitu loh. Nah, di balik layar ternyata si perempuan Dajjal Bopeng Kapal Selam ini bilang sama Duna, ya nggak bisa kurang lagi. Jadi ada contohnya HPP-nya 425.000 ya. Nah, 20.000 itu katanya buat Mami Isa, terkasih, tercinta, tersayang, dan terup to date ini. Dia menjual nama Mami, mencatut uang 20.000. Sedangkan perempuan Bofeng ini tidak ada konfirmasi ke Mami bahwa dia akan kasih Mami per piece itu 20.000, karena untuk mengenalkan, jatah Mami mengenalkan lah gitu. Nah, tapi tidak ada omong-omongan karena Mami memang bantu pure gitu ya untuk melingkan, karena mereka ini berdua kan ikut arisannya Mami, karena di arisan itu kan saling mengenalkan satu sama lain gitu loh. Dikasih syukur, nggak dikasih ya udahlah waktu itu ya. Nah, tapi memang si Bofeng ini ngomong sama si Duna akan memberikan Mami online 20.000 per piece, dan Mami nggak berharap sebenarnya. Dan setelah itu udah selesai segala macamnya. Nah, udah tuh dia bilang gini, kasih Mami satu katanya gitu kan, kasih Mami satu si Bofeng ini. Ya udah untuk nanti Mami foto, Mami promosikan lah gitu ya, bantu-bantu teman, nggak dibayar gitu, nggak dibayar. Kalian tahu sendiri kalau bayar Mami berapa ya kan, skincare aja bisa 1,2 miliar. Fashion begitu ya mehong Maminya. Cuman Mami ya udahlah ikhlas aja, bantu temannya, bantu satu Duna, satu si Bofeng ini gitu. Tapi si Dona ini sebenarnya udah jengkel, dalam arti kok tidak sesuai ekspektasi ya, barang sampel dan barang ini kok beda gitu. Jadi sangat meragukan, dan banyak komplain customernya si Duna itu kepada dia gitu loh. Kasihan juga sih si Duna ini ya, rugi sekitar 375 juta dia ruginya akhirnya. Nah, lanjut lagi. Setelah itu anak-anak online apa yang terjadi?
Nah, apa yang terjadi setelah mami bawa itu baju pulang ke rumah? Nah, besoknya mami mau pakai gitu. Nah, pas mami pakai, oh mungkin disetrika dulu kali ya baju ini supaya mantap dan nempel di badan mami. Habis itu mami setrika dan nggak cocok pas mami pakai di badan mami itu nggak bagus. Kalian tahu sendiri ya, badan mami ini pakai goni pun sebenarnya bagus, tapi pakai baju itu nggak tahu kenapa nggak nempel di badan mami gitu ya. Mami online pakai terpal pun gitu ya, tetap cantik gitu, tapi pakai baju ini busuk mami. Nggak bagus gitu. Nah, tapi mami langsung ngomong ke si Duna, Dun, tapi bukan menjelek-jelekkan si Bofeng ini. Nah, dia tuh salah paham di situ. Nah, ada capturannya. Terus mami bilang, Dun, mami nggak bisa pakai ya, karena kasihan nanti ke barangmu. Nanti anak-anak online kalau beli, tahu jelek gitu loh, bahannya itu kayak bahan apa ya? Satu kali pakai itu langsung sobek gitu loh. Dan terbukti memang banyak yang komplain, hampir 100%, bukan ada 99, 100% komplain. Nah, setelah mami kirim fotonya, kirim ke si Duna, mami bilang itu nggak, ke maminya nggak bagus, aku bilang gitu. Nah, kok akhirnya si Duna itu chatting lagi sama si Bofeng ini, ngomong begini, dengan polos togethernya ya, karena memang si Duna ini nggak pernah bohong ya, dia nggak pernah basa-basi, dia langsung ngomong aja, aduh mami Isa aja nggak mau pakai nih gitu loh, karena memang nggak bagus gitu. Nah, penyampaiannya itu dianggap mami menjelekkan barangnya si Bofeng ini. Padahal kan dia harus mikir, katanya mami dapat 20.000 per pieces. Harusnya kan dia berpikir nggak mungkin mami online menjelekkan dia gitu loh, barangnya itu gitu loh. Memang nggak bagus di badan mami. Bahkan kalian mau tahu nggak, anak online, baju Duna itu bahkan 2 juta, 3 juta, 5 juta pun mami beli gitu loh. Ya, karena memang baju si Bofeng ini nggak bagus. Emang layaknya mami masukin ke tong sampah. Nah, mulai dari situlah dia itu ngejelekin mami kemana-mana, melarang si A, si B berteman sama mami. Habis itu dia buat status lagi nih, waktu mami di Mekah gitu loh. Kan harusnya dia mikir gitu loh, ya memang aku nggak, baju itu nggak nempel di badanku, masa aku harus paksakan, lu juga nggak bayar gue gitu loh. Even pun sekali lu bayar gue, kalau seandainya baju lu nggak bagus, gue nggak bakalan mau review. Kalian tahu kan anak-anak online, mami itu contoh nih, kalau makanan nggak enak, mami nggak mau review, even pun dibayar gitu loh. Skincare nggak bagus, mami balikin uangnya, karena memang kalau skincare-nya nggak bagus, mami nggak mau pakai. Dan semua teman-teman mami tahu, bahkan fans mami online ataupun anak-anak online tahu, mami online itu memang nggak mau membohongi anak-anak online. Oh ini bagus, gini-gini, nggak bisa gitu loh. Nah, si Bopeng ini baper mungkin di situ. Ini maybe ya, maybe yes, maybe no. Minum dulu. Nah, mami dengar kabar dari Duna terakhir ya, dia sudah bayar uang ke si Bofeng ini 200 juta. Kalian bayangkan kalau seandainya 200 juta, ya kalau seandainya yang dibayarkan itu 500 pieces, 20 kali 5, 7 juta setengah. 7 juta setengah harusnya dia bayarkan ke mami sesuai janji dia ke si Duna gitu loh. Tapi perempuan Bopeng kapal selam ini, teritik ini, yang satu ini, nggak ada itu melaksanakan janji-janjinya gitu loh. Bahkan ketahuan sama mami, dia produksi skincare kepada teman mami online, yang mami notabene mengenalkan juga sama dia gitu loh. Sudah tanda tangan, memang belum transaksi, tanda tangan MAQ 10.000 pieces. Dan dia diam aja gitu loh. Oh, berarti ini orang nggak baik gitu loh. Nah, akhirnya karena mami dengar kemarin dia juga sudah ngejelekin mami, akhirnya mami tergugah lah untuk membuat peringatan SP1 kepada si Bofeng ini gitu loh. Nah, yang kedua, mami pernah bilang sama dia, Bopeng, lu kenal nggak si pabrik ini, skincare ini? Enggak Mi. Nah, si pabrik juga mami tanya, kenal nggak sama si Bopeng? Enggak. Ya udah, si Bopeng mau bikin skincare, mami pertemukan gitu loh, bukan pertemukan, mami pertemukan juga di arisan, ulang tahun arisan mami, dan by video call, lalu dihandle sama si asisten si pabrik gitu. Tapi dia bilang tuh, jangan ajak mami Isa kalau ke pabrik. Jadi dia ini diam-diam datang ke pabrik, dan itu di belakang mami online. Karena apa? Dia nggak mau mami online itu dapat jatah dari situ, padahal memang itu pekerjaannya mami gitu loh kan, gitu loh, menghubungkan, dan lumayan kan dapat gitu lah. Kalau seandainya transaksi 1,2 miliar, 10%-nya itu 120 juta gitu loh. Dan dia tidak mau itu. Berarti ini orang jahat gitu loh. Ini perempuan Bopeng kapal selam teritik ini jahat gitu. Dan akhirnya setelah mami kemarin speak up, semua orang ternyata banyak musuhnya.
satu persatu bermunculan ya. Dan akhirnya tapi sebelum Mami kemarin speak up, Mami cari tahu dulu informasi tentang ini perempuan. Katanya orang kaya. Kenapa orang kaya? Ini katanya orang kaya ya. Kok orang kaya tapi masih mau ambil uang pesanan dari Mami online gitu loh. Pesanan-pesanan itu dia cut gitu loh. Dan dia tidak serahkan ke Mami, apalagi yang sudah transaksi. Nah makanya Mami konfirmasi tuh ke salah satu pabrik itu. Nah karena udah marah-marah di luar, jadi Mami abaikan aja gitu loh ya kan. Masuk Mami itu seperti ini. Even pun belum terjadi transaksi uang ya atau transfer uang, tapi tanda tangan MEQ ya 10.000 pieces itu sudah terjadi transaksi namanya gitu loh. Ada deal-dealan di belakang Mami gitu loh. Nah jadi itu yang Mami kecewakan. Bahkan konon katanya dia ke sana itu Mami pun tidak tahu gitu loh. Katanya punya kapal, punya klinik, punya restoran. Nah Mami usut tuh, ternyata restorannya nggak ada gitu ya, cuma namanya doang, tapi nggak ada karyawan, nggak ada pengunjung, nggak ada roti pun nggak ada. Bahkan pempek pun di dalamnya nggak ada gitu ya. Nah terus kemarin Mami ke kliniknya. Di klinik itu pun ternyata usut demi usut, ternyata dia tuh enggak. Jadi dia ini pintar ngomong anak-anak online ke pengusaha-pengusaha gitu ya. Dia nge-branding dirinya itu sosialita. Lalu nanti dia cari orang-orang nih, ya udah pakai nama gue aja, gue tuh terkenal di sosialita kayak gitu. Ya udah itu nama dia. Nanti ya udah masukin saham gue 5% kayak gitu. Nah nanti dia cari tuh orang-orang yang mau investasi ke klinik itu ya. Lalu uang itu dia rentenirin lagi ke salah satu teman Mami, dan korbannya teman Mami namanya kalian tahu lah ya teman Mami. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah salah satu teman Mami itu korbannya dia. Ada lagi nih korbannya nih ya. Teman Mami itu namanya inisialnya E, yang satu lagi ada inisialnya T, ada inisialnya J. Banyak banget korban-korban tipu daya muslihatnya dia gitu loh. Jadi dan lucunya lagi, nih kalau ini aku sebutin namanya, dia bilang sama teman Mami si untuk telepon Miss Cindy. Miss Cindy untuk apa? Untuk membuat dia menjadi brand ambassador, menyingkirkan Mami. Gak sadar diri kau ya, wanita boveng. Bisa-bisanya dia ngomong ke Miss Cindy ya untuk mengangkat dia menjadi brand ambassador, minta dikenalkan lewat si E gitu loh. Ya Allah, gak sadar bentuk ya si hidung babi. Boveng. Aduh ya. Lucu kan anak-anak online. Ini perempuan ini memang dajjal memang. Dan ini orang, anak-anak online, ini nanti ya, kalau ketemu sama si A gitu ya, jangan bilang ya gini. Tapi nanti dia bisa bilang. Pokoknya ini sifatnya jelek banget deh ya. Bahkan si selebgram ini, si S itu dia jelekan abis-abisan. Padahal dia katanya yang buatin baju kayak S ini, tapi dijelekin abis-abisan. Yang katanya pakai uang narkebes lah, yang katanya pakai uang money laundry lah. Tapi ya itu dia menjilat juga ke sana buatin baju gitu loh. Ya, kemarin Mami udah ketemu sama si S. Mami bilang ya udah hati-hati aja. Aku bilang gitu, itu sama orang tuh jahara gitu loh. Emang dirimu produksi baju sama dia sepenuh? Enggak kok Mi, katanya gitu. Cuman dikit doang ya. Berarti cuma 0,1%, hanya sedikit gitu loh. Ya, tapi kemana-mana dia ngomong si S itu semuanya aku yang bikin katanya gitu. Itulah jaharannya dia. Untuk apa ngelobi